Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kedatangan Yesus kedua dalam wujud roh atau manusia. Terambil dari Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Di sini ada beberapa pandangan. Ini Wahyu 1 ayat 7 adalah akhir zaman kedatangan Yesus kedua. Ada yang bilang kedatangan Yesus kedua dalam wujud manusia, dalam bentuk manusia, fisik. Ada juga yang bilang Yesus datang kedua kali itu dalam wujud roh. Yang mana yang benar? Kalau dalam bentuk roh, itu hanya bisa ke satu orang atau orang itu yang bisa lihat. Ya, yang benar yang mana? Mari kita baca Wahyu 1 ayat 7 ini sama persis dengan Matius 24 ayat 30. Ini Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Amin. Di sini ada anak manusia ya. Anak manusia, anak manusia akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Anak manusia ini sebutan untuk Yesus. Di sini disebut anak manusia. Yesus disebut anak manusia. Pertanyaan, anak manusia itu manusia atau bukan? Harus jawab A atau B. Jangan jawab yang lain. Anak manusia itu manusia atau bukan? Kalau jawabannya A, iya manusia. Berarti Wahyu 1 ayat 7, Yesus datang kedua kali dalam bentuk manusia, fisik. Lalu yang jawab B, bukan tapi roh. Maka anak manusia itu manusia atau bukan? Jika jawab B, bukan. Anak manusia bukan manusia, tapi roh. Maka yang jawab B, silahkan jawab pertanyaan ini. Anak manusia bukan manusia, tapi roh. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pertanyaan yang jawab B tadi. Yang disalibkan berarti rohnya Yesus ya. Karena sama-sama anak manusia. Yang disalibkan bukan manusia, tapi roh. Begitu? Ini anak manusia ya. Sama. Yang di Matius 24 tadi juga anak manusia. Sama-sama anak manusia. Kalau di Matius 24 ayat 30 anak manusia artinya roh. Yang Matius 26 ayat 2 anak manusia juga adalah roh. Maka yang disalibkan rohnya Yesus. Saudara mau terima ajaran konyol seperti ini? Kalau Matius 24 ayat 30 anak manusia adalah manusia, maka Matius 26 ayat 2 anak manusia juga adalah manusia. Karena Alkitab itu konsisten. Lalu, anak manusia adalah manusia. Dalam bahasa Yunaninya to anthropo. Artinya begini, Yesus itu anaknya Maria. Maria adalah manusia. Manusia punya anak. Anaknya juga manusia. Karena Marianya manusia, dia punya anak. Anaknya pasti manusia. Itu artinya to anthropo. Ya, kalau ada kucing ya, kucing punya anak. Namanya anak kucing. Anak kucing itu kucing atau bukan? Anak anjing. Anjing punya anak. Anak anjing. Anak anjing itu anjing atau bukan? Anak sapi. Anak sapi itu sapi atau bukan?
Iya, Mazmur 8 ayat 4. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ini paralel ya. Apakah manusia? Ini apakah anak manusia? Artinya sama. Jadi, anak manusia adalah manusia. Lalu Matius 8 ayat 20. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Loh, kalau anak manusia ini roh, bagaimana dia bisa mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya? Itu tidak masuk akal. Lalu Yehezkiel 21 ayat 9. Hai anak manusia, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan, pedang-pedang yang sudah diasah dan digosok. Waktu Tuhan berbicara kepada Nabi Yehezkiel, Yehezkiel adalah manusia, makanya disebut hai anak manusia. Yehezkiel belum mati, Yehezkiel belum jadi roh. Ini Yehezkiel manusia. Yehezkiel 21, Yehezkiel itu masih hidup sebagai manusia, makanya disebut hai anak manusia. Yehezkiel bukan roh. Jadi sangat tidak cocok kalau anak manusia ini adalah roh. Yang jawab B tadi, anak manusia bukan manusia tapi roh. Tolong kasih saya ayat di mana menjelaskan anak manusia adalah roh atau anak manusia bukan manusia. Tunjukkan saya satu ayat saja. Terserah dari PL atau dari PP. Kenapa Yesus harus datang kedua dalam bentuk manusia? Karena caranya harus sama dan polanya juga harus sama. Kisah 1 ayat 11. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perhatikan tabel ini ya. Kedatangan pertama setelah Yesus disalib mati bangkit, dia naik ke surga. Ini kedatangan pertama dia. Waktu dia naik ke surga, dia adalah manusia. Dan kedatangan kedua, dia turun. Wahyu 1 ayat 7 tadi. Yang turun manusia. Itu berarti polanya sama. Cocok ya. Sama polanya. Jika kedatangan pertama waktu Yesus naik terangkat ke surga adalah manusia. Tapi kedatangan kedua waktu dia turun itu roh. Maka polanya tidak sama. Tidak cocok dengan kisah 1 ayat 11. Beda polanya. Maka harus dipilih yang caranya sama, yaitu ini. Kedatangan pertama manusia, kedatangan kedua juga harus manusia. Sehingga cocok dengan kisah 1 ayat 11. Cara yang sama. Lalu, kalau Yesus datang kedua dalam bentuk roh, ini ya. Jika Wahyu 1 ayat 7 Yesus datang dalam bentuk roh, maka namanya bukan kedatangan kedua. Karena Yesus sudah datang dalam bentuk roh kepada Paulus beberapa kali. Kisah 9 ayat 5 sampai 6 ini waktu Saulus OTW ke Damsyik, Yesus datang dalam bentuk roh. Buktinya apa? Hanya Saulus yang melihat. Itu pun Saulus melihatnya dalam cahaya sampai matanya buta. Teman-teman yang bersama dia, rekan perjalanannya, itu tidak melihat, mereka hanya dengar suara. Itu buktinya Yesus datang dalam bentuk roh. Loh, ini sudah kedatangan kedua ini. Kisah 9 ayat 5-6. Lalu kisah 18 ayat 9 sampai 10. Ini waktu Paulus di Korintus. Ya, oh ini kedatangan ketiga sudah. Lalu kisah 22 ayat 17-18 waktu Paulus di Yerusalem. Dan kisah 23 ayat 11 waktu Paulus di dalam penjara. Yesus datang di dalam penjara kepada Paulus. Ini beda-beda hari ya. Kisah 9, kisah 18 sampai kisah 23 itu beda-beda hari, bukan hari yang sama. Ini hitung sendiri ya, sudah berapa kali Yesus datang.
kalau dalam bentuk roh. Perhatikan tabel logika ini. Kedatangan pertama, waktu Yesus lahir, mati, bangkit, naik ke surga. Kedatangan kedua, waktu Paulus OTW ke Damsyik, kisah 9 ayat 5. Kedatangan Yesus ketiga, waktu Paulus di Korintus. Kedatangan keempat, waktu Paulus di Yerusalem. Kedatangan kelima, waktu Paulus di dalam penjara. Jadi ini sudah 5 kali. Terus yang kesekian kali, Yesus menyertai murid-murid senantiasa. Matius 28 ayat 20. Kesekian kali dan seterusnya. Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku, Yesus ya, ada di tengah-tengah mereka. Jadi jelas kedatangan kedua dan sekian kali dan seterusnya Yesus datang sebagai roh. Kalau Yesus datang sebagai roh, Yesus datang sebagai Allah. Itu sudah beberapa kali ya. Lalu akhir zaman yang Wahyu 1 ayat 7 dan Matius 24 ayat 30. Ini keberapa kali? Kedatangan keberapa? Nggak tahu kedatangan keberapa. Yang jelas nggak mungkin bisa disebut kedatangan kedua. Nggak cocok kalau kedatangan kedua. Karena kedatangan kedua sudah terjadi waktu ke Paulus. Kedatangan ketiga, keempat juga sudah terjadi ke Paulus juga. Ini belum yang di sini ya, kesekian kali. Dari sejak Yesus terangkat naik ke surga, itu abad 1 sampai sekarang abad 21 tahun ini. Sekarang itu sudah berapa kali, berapa banyak orang yang berkumpul dalam nama Yesus. Yesus hadir di situ, aku ada di tengah-tengah mereka. Orang yang persekutuan, orang yang beribadah, Yesus hadir di situ. Itu sudah berapa kali? Hitung sendiri, mungkin jutaan, miliaran kali. Lalu Wahyu 1 ayat 7 akhir zaman, itu sudah berapa kali? Tidak terhitung ya. Nggak cocok disebut kedatangan kedua. Hanya ada 3 jenis hakikat atau esensi roh. Yang pertama Allah. Yesus adalah Allah. Ya, kalau Yesus datang dalam wujud Allah, dalam wujud roh, itu bukan kedatangan kedua namanya. Karena Yesus datang dalam bentuk roh, dalam wujud sebagai Allah. Dia sudah datang ke Paulus beberapa kali. Jadi nggak mungkin tadi bisa disebut kedatangan kedua. Yang kedua, malaikat. Nehemia 9 ayat 6, Ibrani 1 14, 2 Petrus 2 ayat 4, Matius 25 ayat 41. Malaikat ini eh, termasuk bala tentara surga, termasuk setan, termasuk iblis. Ini hakikatnya malaikat. Yang ketiga, orang mati atau almarhum. Jadi kalau Yesus disebut roh ya, hanya ada kemungkinan kedatangan kedua ini orang mati atau almarhum. Tapi pertanyaannya, untuk apa gunanya Yesus bangkit? Kalau setelah naik ke surga menjadi roh orang mati lagi. Kalau Yesus setelah naik ke surga berubah menjadi roh, berarti dia sama seperti roh para martir atau orang mati atau almarhum. Yesus mati 2 kali, begitu? Karena Yesus mati pertama waktu disalib, dia sudah bangkit. Lalu dia menampakkan diri dan dia terangkat ke surga. Dia waktu bangkit sebagai manusia, manusia dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Lalu dia terangkat ke surga, naik ke awan, dia menjadi roh lagi. Kalau dia menjadi roh, dia menjadi orang mati lagi. Sama seperti roh para martir. Sama seperti eh, Lazarus. Sama seperti Abraham yang rohnya sekarang di surga. Begitu, Yesus mati 2 kali, itu tidak cocok dengan 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk
segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Alkitab mencatat Yesus hanya mati sekali, tidak bisa mati dua kali. Setelah mati dia bangkit jadi manusia lagi. Yang bangkit bukan roh ya, manusia. Ada yang bilang, loh Yesus itu bangkit ya. Setelah bangkit, Yesus tetap manusia. Ini buktinya. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena roh tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Lukas 24 ayat 39. Kalau Yesus ini bangkit, dia jadi roh. Nggak cocok ayat ini ya. Roh punya tulang, roh punya daging. Lukas 24 ayat 42. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Loh, roh bisa makan ikan goreng? Nggak cocok ya. Yohanes 20 ayat 27. Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ini waktu Yesus ngomong sama Thomas. Thomas nggak mungkin disuruh eh, megang lambung tangannya Yesus ini. Kalau Yesusnya roh. Roh nggak bisa dipegang. Ada yang bilang memang Yesus bangkit itu jadi eh, roh. Memang ada yang bilang begitu. Tapi nggak cocok ya dengan ayat-ayat ini. Yesus bangkit tetap manusia, tapi dengan tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Ini perbedaannya. Tubuhnya Yesus setelah bangkit, dia mengenakan tubuh rohani. 1 Korintus 15 nanti bisa dibaca. Tubuh rohani itu juga adalah manusia. Kalau tubuh jasmani ini seperti kita ini. Tubuh jasmani adalah manusia. Tubuh rohani juga adalah manusia. Kenapa tubuh rohani bukan manusia tapi roh? Itu nggak masuk akal ya. Kemuliaan tubuh rohani berbeda dengan kemuliaan tubuh jasmani. Memang, apa karena beda kemuliaan lalu tubuh rohani ini bukan manusia tapi roh? Itu nggak masuk akal. Memang tubuh rohaninya Yesus ini bisa tembus ruang terkunci, ruang tertutup, bisa hilang, bisa muncul. Speknya beda, fiturnya beda, tapi tetap namanya manusia. Karena tadi beda kemuliaan. Makanya tubuh Yesus setelah bangkit itu mempunyai kualitas yang luar biasa. Mungkin tubuh Yesus setelah bangkit, saya bilang mungkin ya, itu lebih istimewa daripada tubuhnya Adam sebelum Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Sebelum Adam jatuh dalam dosa, tubuhnya Adam ini kekal. Dia nggak bisa mati. Tapi mungkin tubuhnya Yesus ini sama ya, atau lebih istimewa dari itu. Tubuh rohani Yesus itu juga disebut manusia. Kemuliaan tubuh rohani berbeda dengan kemuliaan tubuh jasmani. Tapi bukan berarti tubuh rohani adalah roh. Seperti begini ya, ada Avanza, ada BMW. Bodinya Avanza terbuat dari plastik. Bodinya BMW terbuat dari besi. Fiturnya Avanza ABC, speknya Avanza ABC. Fiturnya BMW ABCDEF sampai Z, speknya BMW ABCDE sampai Z. Ya, spek mobil BMW berbeda dengan speknya mobil Avanza. Bodinya BMW berbeda dengan bodinya Avanza. Kemuliaan mobil BMW berbeda dengan kemuliaan Avanza. Pertanyaan, apakah BMW bukan mobil? Loh, kalau BMW bukan mobil, ya dia hanya rangka saja atau hanya rodanya saja. Itu bukan mobil. Tapi yang satu bodinya besi, yang satu bodinya plastik. Apakah BMW bukan mobil? Speknya beda, kemuliaannya beda. Apakah BMW bukan mobil?
Itu sama seperti Yesus tadi ya. Dengan tubuh rohani, dengan tubuh jasmani, perbedaannya sama seperti ini. Beda spek. Tapi bukan berarti Yesus bukan manusia. Pertanyaan, pada kedatangan Yesus pertama setelah Yesus bangkit kemudian terangkat naik ke surga di Lukas 24 dan di Matius 28, apakah Yesus tetap manusia setelah naik ke surga? Ini ya, before waktu sama murid-muridnya dan yang lainnya mereka menyembah dia waktu Yesus terangkat. Yesus itu manusia, sudah bangkit kan? Lalu setelah Yesus naik ke surga, Yesus berubah menjadi roh. Afternya berubah menjadi roh. Begitu kita melihat begini ya. Jika Yesus sebelum dia manusia, setelah terangkat ke awan ke surga, dia berubah menjadi roh. Ada yang bilang begitu. Itu logikanya sama dengan begini. Ada pesawat. Before-nya dia waktu mau terbang, waktu di bandara ya, waktu di airport, dia mau take off. Itu adalah pesawat fisik. Setelah dia terangkat, terbang ke awan, afternya, setelah menembus awan, terbang di awan, pesawat itu berubah menjadi roh. Ini ajaran sangat konyol ya, menurut saya. Jika Yesus menjadi roh setelah naik ke surga, berarti Yesus mati dua kali. Tunjukkan ayatnya Yesus berubah menjadi roh lagi setelah naik ke surga. Tidak ada. Karena yang disebut roh tadi hanya ada tiga. Allah, malaikat, dan manusia mati. Manusia yang sudah mati atau almarhum ya. Jadi mau pilih yang mana? Yesus tidak mungkin adalah malaikatnya. Di sini membicarakan Yesus sebagai manusia. Jadi kalau Yesusnya setelah naik ke surga berubah jadi roh lagi, berarti dia berubah menjadi almarhum lagi. Tunjukkan ayatnya ada perubahan seperti itu. Itu tidak cocok dengan 1 Petrus 3 ayat 18. Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ada yang bilang begini, loh, surga itu alam roh atau dunia roh. Itu hanya tempatnya roh saja berarti. Loh, yang bilang begitu siapa? Tunjukkan ayatnya. Di mana ada surga itu hanya tempatnya roh saja. Tidak ada ayat yang seperti itu. Itu pemikiran sendiri. Henokh gimana? Waktu terangkat ke surga. Elia gimana? Mereka kan terangkat ke surga. Tidak ada di Alkitab bilang kalau surga itu hanya tempatnya dunia roh untuk roh-roh saja. Tunjukkan ayatnya di mana. Lalu, mengapa Yesus harus tetap manusia sampai selama-lamanya? Satu, karena Yesus bangkit dan hidup selamanya. 1 Korintus 15 ayat 20, Wahyu 1 ayat 18. Yang kedua, supaya bisa menjadi perantara antara Allah dan manusia. Yesus adalah Allah dan manusia. Kenapa? Yesus adalah Allah karena dia mewakili dari pihak Allah. Dan Yesus adalah manusia mewakili dari pihak manusia. Yang ketiga, Yesus adalah imam dan nabi sampai selama-lamanya. Nabi harus manusia, tidak bisa roh. Imam juga harus manusia. Nggak mungkin imam itu roh. Imam Harun itu manusia, bukan roh. Ya, Ibrani 7 ayat 21. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau, Yesus ya, adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi di sini imam untuk selama-lamanya. Kalau Yesus imam berhenti di abad 1 setelah dia naik ke surga, dia bukan imam,
Berarti Ibrani 7 ayat 21 salah. Ibrani 7 21 bilang selama-lamanya. Selama-lamanya itu ya jelas sampai sekarang dan seterusnya selama-lamanya. Nggak mungkin Yesus berhenti menjadi imam. Tadi syaratnya imam harus manusia. Berarti Yesus tetap manusia sampai selama-lamanya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Zaman akhir ini menjelang kedatangan Yesus kedua ya. Ini termasuk sekarang, tahun ini. Itu perantaraan anaknya. Ini jelas Yesus ya. Anaknya ini pasti Yesus. Jadi, pada zaman akhir atau menjelang kedatangan kedua Yesus, perantaraannya itu juga Yesus. Ini jelas ayatnya. Lalu, Ibrani 8 ayat 6. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia. Jadi pengantaranya tetap Yesus untuk selama-lamanya. Dan pengantara ini harus manusia. Dan pengantara harus Esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Di sini jelas ya, ada manusia Kristus Yesus, pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Masa manusia Kristus Yesus itu roh? Di sini jelas ada manusianya. 1 Timotius 2 ayat 5 ini ditulis setelah Yesus naik ke surga. Jadi ini membuktikan setelah Yesus naik ke surga, Yesus tetap disebut manusia Kristus Yesus. Lalu kita melihat pola di semua era. Waktu di PL, Allah langsung kepada Musa. Ini direct ya. Musa sebagai pengantara antara Allah dan manusia. Jadi ini Allah langsung ke Musa. Semua zaman harus sama, ya. Lalu Musa mati. Musa ini mati. Digantilah Yosua sebagai perantara. Yosua mati, diganti nabi lain dan seterusnya. Tapi pada kedatangan pertama, perantaranya ini Yesus, ya. Yesus ini Esa. Yesus mati hanya 3 hari. Setelah itu dia bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Jadi Yesus tetap bisa jadi pengantara antara Allah dan manusia. Tidak mungkin bisa digantikan dengan siapapun. Yang bilang perantaranya akhir zaman ini selain Yesus itu berarti penghujatan. Imamnya harus Yesus. Nabinya harus Yesus. Karena Yesus adalah pengantara akhir zaman. Ya ini Ibrani 1 ayat 2. Zaman akhir ini termasuk sekarang. Termasuk sampai video ini dibuat. Itu namanya zaman akhir. Ya. Jadi pengantara tetap adalah Yesus dan Esa. Nggak bisa Yesus itu diwakilkan yang lain atau Yesus eh, memanggil utusan itu tidak mungkin. Pertanyaan, jika ada yang mengaku sebagai utusannya Yesus di akhir zaman
itu dusta atau tidak? Karena banyak sekarang yang mengaku, oh saya utusannya Yesus. Saya pengantara antara Allah dan manusia karena saya sudah diutus Yesus. Itu pasti dusta. Dan itu adalah penghujatan terhadap Yesus. Karena jelas Yesus ini pengantara satu-satunya. Karena Yesus itu Esa ya ini. Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi peran Yesus sebagai pengantara termasuk akhir zaman tidak bisa digantikan siapapun. Yang mengaku sebagai utusannya Yesus itu berarti penghujatan terhadap Yesus dan penghinaan terhadap ayat-ayat yang tadi sudah saya berikan di Ibrani 1 ayat 1 dan 2 di 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi perantara akhir zaman tetap Yesus karena Yesus bangkit dan hidup selamanya sebagai manusia. Jadi Yesus tetap bisa jadi pengantara. Lalu, kenapa Yesus harus manusia? 1 Yohanes 3 ayat 2. Bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Pertanyaan, jika Yesus adalah roh, maka roh para martir yang sudah adalah roh menjadi roh lagi. Wahyu 6 ayat 9 ini roh martir ya. Mereka sudah mati, jiwa atau roh mereka di surga. Kalau mereka akan jadi Yesus, mereka sudah roh loh. Ngapain jadi roh lagi? Jadi Yesus ini harus manusia, harus punya tubuh kemuliaan. Lalu kita semua juga diubah menjadi roh sampai selama-lamanya. Apa maknanya kebangkitan tubuh? Percuma kebangkitan tubuh kalau Yesusnya roh. Nggak cocok. Lalu Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuhnya yang mulia ini maksudnya tubuh rohani ya. Tubuh kemuliaan atau tubuh kebangkitan. Setelah Yesus bangkit. Pertanyaan, roh punya tubuh? Kalau Yesus itu roh dia nggak punya tubuh, maka nggak mungkin bisa dibilang tubuhnya yang mulia. Ini berarti nggak cocok melihat dia dan dalam keadaan yang sebenarnya dan diubah tubuh kita menjadi sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, Yesusnya roh kok. Kita kok bisa punya tubuh? Nggak cocok berarti. Iya. Lalu kita kembali ke Wahyu 1 ayat 7 tadi. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Di sini ada problem ya. Setiap mata melihat dia. Siapa yang melihat? Misal, jika Yesus datangnya kedua kali itu di Indonesia, di kota A, bagaimana orang yang di Amerika atau China atau negara lain bisa melihat kedatangan kedua Yesus? Lalu, mereka yang menikam Yesus itu sudah mati pada waktu nanti kedatangan kedua Yesus. Lalu bangsa di bumi meratap, ya. Pertama kita lihat ini, setiap mata melihat dia. Itu maksudnya ya yang di TKP aja, yang di lokasi pada saat Yesus terangkat, yang melihat dia ya yang waktu di TKP. Nggak mungkin yang di Amerika, di negara lain bisa melihat pada waktu itu. Hanya yang di TKP melihat kenaikan Yesus ke surga. Kedatangannya juga sama. Tentu yang ada di TKP, mereka yang menikam Yesus ini sudah mati ya. Lalu bangsa di bumi meratap, apa artinya kita akan lihat setelah itu. Pertanyaannya,
di mana TKP atau lokasi saat kedatangan kedua Yesus di Gunung Sion. Yesus datang di Gunung Sion. Yesaya 24 ayat 23. Bulan purnama akan tersipu-sipu dan matahari terik akan mendapat malu sebab Tuhan semesta alam akan memerintah di Gunung Sion dan di Yerusalem dan ia akan menunjukkan kemuliaannya di depan tua-tua umatnya. Zakaria 8 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Jadi Zakaria 8 ayat 3 ini bernubuat tentang akhir zaman. Di sini dikatakan aku akan ke kembali ke Sion. Tuhan akan kembali ke Sion. Tuhan di sini Yesus ya. TUHAN ini huruf besar semua. Ini berarti Yesus menuju kepada Yesus akan kembali ke Sion. Maksudnya kedatangan kedua di Gunung Sion. Yoel 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Hari Tuhan. Ini maksudnya kedatangan kedua ya. Akhir zaman. Jadi eh, nanti ini Gunung Sion itu adalah tempat kedatangan Yesus yang kedua. Apakah ini gunung betulan? Apakah ini gunung sungguhan? Kita akan bahas di kesempatan lain. Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi eh, anak domba berdiri di bukit Sion. Bukit Sion sama Gunung Sion ini sama. Gunung Tuhan, eh, Gunung Kudus ini sama. Gunung Sion, Bukit Sion, Gunung Kudus itu sama. Jadi anak domba itu nanti ada berdiri di Bukit Sion atau Gunung Sion. Ini adalah tempatnya Yesus kedatangan kedua. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi ini maksudnya di Gunung Sion ya. Gunung Sion ini uh, di bumi. Tapi ini sebenarnya apakah gunung sungguhan? Saya akan bahas pada kesempatan yang lain. Lalu yang turun ini apa? Kerajaan surga. Kerajaan surga harus sama yang eh, seperti yang di surga, supaya yang di bumi itu sama seperti di surga. Makanya doa Bapa kami itu ada artinya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi kedatangan Yesus yang kedua itu di Gunung Sion tempatnya, lokasinya. Kita melihat nubuat kitab Wahyu itu digenapi berdasarkan urutan peristiwa, bukan urutan pasal dan ayat. Ya, jadi Wahyu 1 ayat 7 tadi itu kedatangan Yesus kedua. Itu termasuk dalam rangkuman alur peristiwa. Bukan berarti Wahyu 1 ayat 7 Yesus sudah datang kedua kali, lalu Wahyu 2, Wahyu 3, Wahyu pasal 4, Wahyu pasal 5, sampai Wahyu pasal 22. Bukan. Tapi kitab Wahyu digenapi berdasarkan urutan peristiwa. Wahyu 1 ayat 1 sampai 8 ini rangkumannya, rangkuman alur peristiwa Wahyu. Ya, jadi ini adalah urutannya Wahyu. Yang pertama, nubuat disampaikan. Yang kedua, ada kemurtatan nanti. Di Wahyu 1 ayat 20 dan Wahyu 13. Lalu ada peristiwa pembinasaan. Wahyu 17 ayat 7 dan Wahyu 12. Ini tidak urut kan? Ini Wahyu 13 dulu, terus Wahyu 12. Tidak urut. Lalu ada penghakiman, Wahyu 14 ayat 7, Wahyu 16. Dan terakhir adalah keselamatan. Wahyu 10 ayat 7 dan di Wahyu 21 dan di 22. Ini ada keselamatan. Ini adalah alur peristiwa Wahyu. Jadi Wahyu 1 ayat 7 Yesus datang.
itu bukan pertama kali yang digenapi. Nanti ada yang digenapi, yaitu ada kemurtatan pembinasaan dulu. Lalu pertanyaan yang tadi, gimana kok orang yang menikam Yesus bisa melihat dan meratap, bangsa di bumi akan meratap? Ya, karena semua orang pada waktu kedatangan Yesus akan dibangkitkan. Orang fasik, orang jahat yang sudah ada di neraka, orang yang sudah ada di surga, itu semuanya dibangkitkan. Orang yang tidak dalam mati, yang orang mati yang tidak dalam Yesus, dan orang-orang mati yang dalam Yesus semuanya dibangkitkan tanpa terkecuali. Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Maksudnya eh, dibangkitkan ya, terus nanti habis dibangkitkan dihakimi, dihakimi. Yang mati ini rohnya yang masih di neraka itu dihakimi. Setelah penghakiman selesai, dia dimasukkan lagi ke neraka dengan tubuh kebangkitan yang tidak bisa mati. Semuanya dapat tubuh, termasuk orang yang di neraka. Yohanes 5 ayat 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Sama-sama bangkit ya. Ini bangkit untuk hidup yang kekal. Yang berbuat jahat akan bangkit juga, tapi untuk dihukum. Dihukum di mana ya? Jelas di neraka nanti pada waktu akhir zaman. Pada waktu Yesus kedatangan kedua. Lalu, 1 Tesalonika 4 ayat 16. Pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi ya nanti orang yang jiwa atau rohnya sudah di surga dan dalam Kristus mati kan dalam Kristus kan pasti masuk surga. Itu mereka bangkit dulu. Baru orang yang di neraka dibangkitkan. Tapi sama-sama bangkit, sama-sama punya tubuh kebangkitan. Pada waktu itu dihakimi. Ada pemisahan kan nanti antara kambing dan domba. Lalu kebangkitan dan kedatangan kedua Yesus sebagai manusia adalah dasar pengharapan iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi orang yang menikam Yesus itu nanti juga ikut bangkit. Makanya bisa melihat kedatangan Yesus waktu di Gunung Sion. Ibrani 9 ayat 28. Ini pengharapannya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Amin. Jadi Yesus, ini kedatangan kedua Yesus, itu menganugerahkan keselamatan pada kedatangan kedua. Jadi ini pengharapan kita yang percaya Yesus, yang di dalam Kristus. Kita menantikan kedatangan kedua Yesus dalam wujud manusia. Lalu, Filipi 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Segala lidah mengaku ya. Ini ya semua orang yang termasuk orang-orang yang semua, ini semua segala manusia yang sudah mati, yang masih hidup, yang sudah mati, yang ada di neraka dibangkitkan, yang ada di surga dibangkitkan. Semuanya mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi sekarang yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, cepat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
terima Yesus sebagai Mesias yang sudah mati dan bangkit untuk tebus dosa saudara, maka saudara akan diselamatkan dan saudara bisa menantikan kedatangan Yesus yang kedua dengan penuh bahagia, dengan penuh anugerah. Karena orang yang menolak Yesus pada penghakiman kedatangan kedua Yesus nanti akan dipaksa untuk mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi itu sudah terlambat. Jadi lebih baik sekarang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan daripada nanti pada kedatangan kedua sudah terlambat. Karena nanti semuanya, orang mati, orang hidup, semuanya bangkit. Semuanya bertekuk lutut di hadapan Yesus Kristus. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kesimpulan. Yang pertama, Yesus datang kedua kali dalam wujud manusia. Karena anak manusia adalah manusia. Matius 24 ayat 30. Kedua, jika kedatangan kedua Yesus dalam bentuk roh tidak masuk akal disebut kedua, karena kedatangan kedua sudah terjadi, yaitu kepada Paulus, kedatangan ketiga juga sudah, keempat dan seterusnya. Dan tidak cocok tadi dengan polanya, tidak cocok dengan kisah 1 ayat 11. Kalau yang datang dan naik itu manusia, nanti yang kedatangan kedua juga harus manusia yang datang. Itu baru bisa cocok dengan kisah 1 ayat 11. Cara yang sama. Yang ketiga, Yesus bangkit dan hidup selamanya sebagai manusia. Waktu kenaikan, Yesus tidak mati lagi. Tidak jadi roh orang mati dua kali. Karena Yesus hanya sekali mati. 1 Petrus 3 ayat 18 mencatat itu. Yang keempat, Yesus menjadi nabi dan imam besar sampai selama-lamanya. Nabi pengantara, imam harus manusia. Tidak bisa roh. Ya, Musa itu manusia, dia nabi. Harun itu imam, dia manusia. Mana ada imam yang roh? Yesus ini imam sampai selama-lamanya. Tidak ada imam yang roh itu. Hanya orang gila yang percaya itu. 5. Tubuh semua orang pada kedatangan kedua akan diubah menjadi sama seperti tubuh Yesus setelah bangkit. Jadi, kalau Yesus itu roh, berarti kita semua diubah menjadi roh. Untuk apa kebangkitan tubuh? Nggak ada gunanya. Baik, silahkan dipikirkan sendiri tentang kesimpulan ini dan yang saya sampaikan. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.